Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Bagus Angga Widyana. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai implementasi ajaran Tatuamasi dalam cerita Itihasa di SD Negeri 2 Daun Kurikau. Tatuamasi adalah ajaran moral yang berasaskan agama Hindu. Tatuamasi adalah filsafat ilmu atau filsafat Hindu yang mengajarkan kesusilaan tanpa batas. Tatuamasi memiliki jiwa sosial, serta Tatuamasi juga memiliki keinginan menolong orang lain, karena menolong orang lain sama juga dengan membantu diri kita sendiri. Serta di sebaliknya juga, jika kita menyakiti orang lain, sama saja dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Tak yang artinya iya, tuam artinya kamu, serta asih yang berarti adalah. Jadi Tatuamasi bisa diartikan dengan aku adalah dia, atau dia adalah kamu. Konsep Tatuamasi dalam cerita Itihasa. Ajaran Tatuamasi juga merupakan dasar dari susila Hindu. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia yang selepas dengan yang selaras dengan ketentuan-ketentuan dharma yang banyak di dalamnya berisi dengan ajaran dari kitab Itihasa. Kitab Itihasa merupakan bagian peweda yang lahir berisi tentang cerita kepahlawanan di masa lampau seperti Ramayana dan Mahabharata. Dalam cerita Ramayana serta Mahabharata, kita dapat mengambil yang namanya nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut, seperti yang namanya sikap tenggang rasa. Yang kedua, hidup bersama, saling menolong, saling memberi dan menerima. Merupakan pengalaman sikap toleransi dalam ajaran agama Hindu. Manfaat dalam ajaran agama Hindu ini atau ajaran Tatuamasi dalam kehidupan dengan menjalankan yang namanya ajaran Tatuamasi, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat tinggi seperti itu. Nah, dalam pustaka dalam kitab Sastra Musaya sloka 65, karena tawa mangke ramanya mawa anugerah masuk ke agawa budana ring wan pidara enak ya bahananya iketang uang, yang dimana dapat diartikan ada sekarang orang yang keadaannya demikian memberi sedekah dengan senang hati, memberi pelajaran dan nasihat kepada orang-orang yang miskin, senanglah hatinya. Orang yang seperti itu akan selamat anak sampai pada cucunya. Latar belakang masalah dari hidup penelitian implementasi ajaran Tatuamasi pada cerita Itihasa di Negeri 2 Daun Kurikau. Latar belakang masalah, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik tanpa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris implement, yang berarti melaksanakan. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting di dalam mewujudkan kualitas sumber
sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya instan ya, atau untuk pembangunan suatu bangsa. Seringkali kemajuan bangsa diukur sejauh bagaimana masyarakatnya mengenyam yang namanya dunia pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Sehingga tercapai masyarakat yang berpendidikan dan berakhlak karimah yang dapat membawa kemajuan dalam berbagai bidang. Dan adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas moral, pengetahuan, dan teknologi. Maka dari itu diperlukan adanya kesinergian antara pendidikan dan sumber daya manusia. Pendidikan ajaran transformasi. Pendidikan ajaran transformasi. Di samping mengajarkan tentang jiwa kesusilaan, transformasi ini juga merupakan dasar dari susila Hindu. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Dharma. Ajaran transformasi ini sangat besar manfaatnya dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan kita, terutama pada saat mengenyam yang namanya dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di sekolah dasar. Karena menjalankan ajaran transformasi, kita akan mendapatkan kebaikan yang maha tinggi. Anak dan keturunan akan selamat hidupnya. Terkait dengan uraian tersebut, untuk mencapai implementasi ajaran dan pengalaman dalam proses pembelajaran, maka implementasi ajaran yang efektif dan efisien adalah keharusan dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Implementasi ajaran dalam suatu penyalahgunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses perkembangan jiwa sosial anak, yang di dalamnya meliputi ajaran etika, tingkah laku, kepribadian berpikir, watak, dan emosional dari siswa. Semua komponen implementasi ajaran tersebut tidak terlepas dari pendidikan perkembangan jiwa sosial kepada masyarakat didik yang bersangkutan. Kewajiban memberikan implementasi ajaran tersebut semata-mata untuk mewujudkan persamaan yang namanya hak asasi manusia. Di SD Negeri 2 Daun Purino, guru mengajarkan untuk melakukan kegiatan keagamaan serta mengajak mereka saling menghormati satu sama lainnya. Hal ini yang digunakan sebagai salah satu pedoman oleh para guru untuk mengajarkan kepada para peserta didik penerapan ajaran agama serta dalam proses pembelajaran. Peserta didik diajarkan mengenai tentang berdoa atau bersembahyang, berdoa dalam proses pembelajaran, berdoa pada saat makan, berdoa pada saat pulang, melaksanakan persembahyangan purnama dan hitam, serta belajar tentang sosial dengan sesama teman, guru, serta orang tua. Itu hanya di SD Negeri 2 Daun Purino. Menerapkan kepada peserta didik mampu menjaga lingkungan di sekitarnya. Di samping itu juga setiap hari
peserta didik diajarkan untuk membuat perkenalkan lebih kecil lebih dahulu, misalnya membuat canak sari, membuat wangian dan lain-lainnya. Untuk membina hal tersebut tidak semudah mengajarkan seperti orang dewasa pada umumnya, karena kan anak-anak masih sulit untuk mengerti mengenai penjelasan secara detail. Anak-anak akan lebih mengerti jika anak menirukan kegiatan guru secara nyata, karena anak masih dalam proses yang namanya meniru dan menanamkan ajaran transformasi, khususnya pada peserta didik, dapat mengembangkan sikap, etika, dan berpikir yang baik, dan dapat mengembangkan jiwa sosial anak di luar nantinya. Untuk membina ketaatan tersebut, khususnya dalam beribadah dan saling menghormati pada peserta didik, pembinaan ketaatan ini lebih jauh efisien melalui pembinaan dan keteladanan dari kedua orang tua dan guru yang ada di sekolah. Sebab anak sekolah dasar masih banyak memerlukan contoh-contoh yang baik agar dapat menangkap secara logis, transmental, secara optimal. Dan demikian, praktek secara langsung dengan cara bertahap sangat diperlukan supaya peserta didik terbiasa akan keteladanan yang namanya bersikap, yang membiasakan dan praktek keteladanan dalam bersikap dan dalam jangka waktu yang sering. Maka peserta didik akan terbiasa melakukan sikap yang baik nantinya. Sejalan dengan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini dengan judul Implementasi Ajaran Transformasi dalam Cerita Ikhtiasa di kelas 6 SD Negeri 2 Dauk Berikau. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah penerapan implementasi ajaran transformasi di kelas 6 SD Negeri 2 Dauk Berikau? Yang kedua, apakah yang dihadapi dalam menjalankan atau menjalani implementasi ajaran transformasi di kelas 6 SD Negeri 2 Dauk Berikau? Lalu yang ketiga, apakah yang dilakukan untuk menjalani implementasi ajaran transformasi di kelas 6 SD Negeri 2 Dauk Berikau? Tatuam Asi merupakan salah satu bagian dari ajaran susila atau etika Hindu yang memberikan suatu konsep kesamarataan kepada semua makhluk. Setiap etimologi, Tatuam Asi berasal dari bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Chandogya Upanishad, yaitu tat yang berarti itu atau dia, dan tuam yang berarti engkau atau kamu, dan asi berarti adalah. Jadi Tatuam Asi secara sederhana berarti dia adalah kamu. Dia dalam hal ini dikorelasikan sebagai Tuhan, dan Tuhan ada dalam setiap makhluk hidup sebagai hakikat kehidupan yang disebut dengan Atman. Oleh karena itu, sekolah merupakan suatu wadah pendidikan formal yang dikondisikan bagi anak didik yang bertujuan tidak hanya untuk mencapai ilmu, namun wadah formal ini diharapkan juga mampu menyiapkan anak didik dengan moral, etika yang diperlukan guna memasuki tatanan kehidupan selanjutnya. Secara berharkat dan bermartabat, sekolah dasar atau pendidikan sejenis seperti madrasah atau ibtidaiyah dianggap merupakan jenjang pendidikan yang sangat strategis dan penuntun utama bagi kerangka pembentukan basis kerangka di berpikir domain kemanusiaan peserta didik dalam membentuk sikap,
pengetahuan, dan keterampilan dasar. Pembelajaran anak terkait etika atau susila harus diberikan sejak dini. Kalau tidak, mereka kemungkinan akan melakukan diskriminasi. Orang tua dan guru bisa berkontribusi dalam hal ini, utama dalam mengajarkan, membimbing, dan memberikan pengetahuan soal etika atau susila kepada anak. Namun tak kalah penting adalah peran seorang guru yang sangat strategis untuk menanamkan sikap atau susila. Hal itu agar ketika mereka beranjak dewasa bisa beresponsif terhadap pengetahuan, etika, dan susila. Konsep tersebut sudah sangat jelas mengandung ajaran kemanusiaan yang kental, di mana setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak boleh saling menyakiti, saling melukai, saling menghina, maupun perbuatan negatif yang lainnya. Karena menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Pengamalan ajaran tersebut terdapat dalam butir Pancasila, dikenal sebagai dengan peri kemanusiaan. Dalam Kakawin, Aji Palayun mengumumkakan sahayaku kita para madatar malupe aku ri anugeranta mode kita oleh asanama danem bakase timang kalema, yang berarti wahai saudaraku, aku tidak akan pernah lupa dengan kasih sayangmu. Semoga engkau semua selalu mendapatkan kesehatan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi 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 Om.